Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam perkuliahan metodologi pembelajaran PAI. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Dan semoga pada saat ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dalam perkuliahan ini, dalam pengantaran metodologi pembelajaran PAI yang perlu kita bahas yang pertama adalah definisi metodologi pembelajaran PAI, dan yang kedua adalah fungsi dan tujuan metodologi PAI, yang ketiga adalah komponen pembelajaran. Oke, untuk pembahasan yang pertama, apa definisi metodologi pembelajaran PAI? Oke, dalam membahas metodologi pembelajaran PAI, kita akan mengkaji yang pertama metodologi, yang kedua adalah pembelajaran, dan yang ketiga adalah PAI itu sendiri. Dan kita langsung saja membahas satu persatu. Yang pertama adalah definisi metodologi. Dalam metodologi terdiri dari dua kata yaitu metodos dan logos. Dalam metodos itu sendiri artinya adalah cara dan logos artinya adalah ilmu. Nah, di sini sebelum kita menyimpulkan mengenai definisi metodologi metodologi, maka kita akan mengkajinya satu persatu berdasarkan beberapa tokoh yang ada. Di sini kita akan mengkaji beberapa tokoh yang mengkaji tentang metode. Oke, yang pertama adalah dari Pasaribu Simanjuntak yang menjelaskan bahwa metode adalah cara sistematis yang digunakan demi tercapainya sebuah tujuan. Di sini Pak Pasaribu menjelaskan metode itu adalah cara. Cara yang seperti apa? Yang sistematis. Sistematis itu adalah yang secara berurutan dan secara kontinu, dan ada kesinambungan antara sebelum, saat ini, dan yang akan datang. Itu adalah sistematis. Dan tentunya cara yang sistematis untuk mencapai sebuah tujuan itu menurut Pasaribu Simanjuntak. Yang kedua, kita akan membahas dari Hamid Darmadi. Di sini menjelaskan bahwa metode adalah jalan atau cara yang harus dilewati dalam mencapai sebuah tujuan. Jadi di sini kalau kita mau mencapai sebuah tujuan itu harus melewati suatu proses atau cara. Nah, cara yang kita lalui itu adalah metode. Itu menurut Hamid Darmadi. Kita lanjutkan, yaitu metode adalah cara yang digunakan untuk memahami sebuah objek sebagai bahan ilmu yang bersangkutan. Itu adalah menurut Nasir. Menurut Nasir, metode adalah cara yang digunakan untuk memahami sebuah objek. Jadi ini lebih kepada metode dalam proses pembelajaran ya. Jadi cara untuk memahami sebuah objek. Oke. Bisa disimpulkan dari beberapa tokoh dan dari bahasa juga bahwa metode itu ternyata dari beberapa penjelasan yang sudah kita bahas bersama tadi, bahwa metode ada garis benang merahnya yaitu mengenai cara. Jadi di sini metode adalah cara. Tidak hanya cara, dan di sini caranya pun ada spesifikasinya, yaitu cara yang tepat dan sistematis. Jadi tidak asal-asalan. Jadi metode ini tidak asal-asalan, yaitu cara yang tepat dan sistematis untuk mencapai suatu tujuan. Oke, kalau dihubungkan dengan logi atau metodologi, maka kita bisa simpulkan bahwa metodologi adalah ilmu yang mengkaji cara yang tepat dan sistematis untuk mencapai suatu tujuan. Jadi di sini kita akan mempelajari mengenai ilmu tentang cara ya, tentang cara yang seperti apa, cara yang sistematis dan tepat, dan semua itu kita lakukan untuk mencapai suatu tujuan. Itu adalah definisi metodologi. Kita lanjutkan pembahasan kita yaitu ke definisi pembelajaran.
Dalam definisi pembelajaran ini saya ambil dari UU Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di situ menjelaskan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Di sini yang perlu kita garis bawahi adalah yang namanya pembelajaran adalah proses interaksi. Oke, bisa disimpulkan dengan gambar seperti ini. Jadi yang namanya pembelajaran itu adalah peserta didik, interaksi peserta didik dengan guru dan sumber belajar. Ini adalah saling terkait ya pada suatu lingkungan belajar. Di suatu lingkungan belajar di sini yang dimaksud adalah sekolahan. Itu adalah definisi pembelajaran. Kita lanjutkan yaitu ke definisi PAI itu sendiri. PAI pasti Anda sudah paham, yang namanya PAI merupakan singkatan dari Pendidikan Agama Islam. Dalam PAI itu sendiri yang dimaksud dalam perkuliahan ini adalah salah satu mata pelajaran yang terdapat serangkaian kegiatan mendidik secara optimal agar peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang perlu kita garis bawahi, PAI yang dimaksud dalam metodologi pembelajaran PAI ini adalah PAI yang ada dalam salah satu mata pelajaran, yang mana dalam mata pelajaran itu ada kegiatan mendidik, dan dalam kegiatan mendidik ini tujuannya adalah menerapkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah definisi PAI. Maka kita bisa simpulkan bahwa apa definisi metodologi pembelajaran PAI? Oke, yaitu ilmu yang mengkaji cara yang tepat dan sistematis untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran PAI. Jadi di sini definisi metodologi pembelajaran PAI adalah yang pertama ilmu, ya. Ilmu apa? Nah, ilmu yang mengkaji cara. Nah, di sini kata kuncinya adalah ilmu cara. Dan cara untuk apa? Untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran mata pelajaran apa? Yaitu mata pelajaran PAI. Jadi ada 4 kata kunci mengenai definisi metodologi pembelajaran PAI: ilmu, cara, tujuan pembelajaran, dan PAI. Itu adalah definisi metodologi pembelajaran PAI. Oke, pembahasan yang kedua kita akan membahas tentang apa saja fungsi dan tujuan metodologi pembelajaran. Banyak sekali fungsinya dalam metodologi pembelajaran ini, terutama untuk kemajuan peserta didik dan sebagai pedoman untuk guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Oke, kita akan membahas fungsi dan tujuan metodologi pembelajaran satu persatu. Yang pertama, dari tujuan metodologi pembelajaran itu sendiri, guru mampu menerapkan proses pembelajaran yang berjalan, yang mana proses pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik, menyenangkan, dan penuh motivasi. Jadi di sini kuncinya, tugas salah satu guru dalam menerapkan metode adalah bagaimana caranya agar bisa memberikan motivasi kepada peserta didik. Oke, sehingga materi pembelajaran itu lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Jadi dalam tujuan yang pertama ini, intinya guru bisa menjalankan proses pembelajaran yang baik dan menyenangkan, tentunya untuk memudahkan peserta didik dalam memahami materi tersebut. Kita lanjutkan, yaitu yang kedua, tujuannya yaitu memudahkan pencapaian hasil belajar peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi memudahkan pencapaian hasil di sini karena proses berjalan dengan baik, insya Allah hasil pun juga baik. Dalam tujuan metodologi pembelajaran ini juga intinya siswa bisa mendapatkan hasil belajar yang baik, tentunya dapat menerapkan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh guru. Tujuan yang selanjutnya adalah proses pembelajaran lebih terarah dan sistematis sesuai perencanaan. Jadi pembelajaran ini diharapkan dengan adanya metodologi pembelajaran ini, guru dalam menemukan proses pembelajaran lebih terarah, tidak kacau, tidak jelas ya. Jadi diharapkannya lebih terarah dan sistematis, perjalanannya itu sistematis, runtut. Jadi ketika runtut nanti siswa pun juga mudah memahaminya. Oke, dilanjutkan adalah proses pembelajaran dapat menyesuaikan karakteristik peserta didik dan sumber pembelajaran. Jadi di sini guru bisa bijak dalam menentukan metode, yang mana metode itu agar dalam proses pembelajaran itu dapat menyesuaikan karakteristik peserta didik dan sumber pembelajaran. Karena apa? Ketika tidak sesuai dengan karakteristik peserta didik,
maka peserta didik pun sulit memahami materi tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah proses pembelajaran dapat menggali kemampuan peserta didik. Dengan adanya metodologi pembelajaran ini diharapkan guru nanti mampu menerapkan proses pembelajaran yang dapat menggali kemampuan peserta didik. Seperti itu. Itu adalah mengenai fungsi dan tujuan metodologi pembelajaran. Oke, kita akan melanjutkan di poin yang ketiga. Poin ketiga, kita akan membahas mengenai komponen pembelajaran. Apa saja komponen pembelajaran yang akan kita pelajari bersama. Oke, dalam komponen pembelajaran ini kita bahas karena tujuannya adalah karena metodologi pembelajaran termasuk dalam komponen ini, sehingga kita dalam nanti membahas tentang metodologi pembelajaran itu kita tidak salah arah. Oke, dalam komponen pembelajaran, komponen itu apa? Komponen itu adalah hal-hal yang harus ada dalam proses pembelajaran itu sendiri. Oke, komponen pembelajaran yang pertama yang harus ada dalam pembelajaran adalah yang namanya model pembelajaran. Jadi dalam model pembelajaran ini adalah seperti bingkai dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran itu bingkainya atau gambaran secara umumnya seperti apa itu terlihat dari model pembelajaran. Dan dalam model pembelajaran ini ada empirikal atau konseptual. Jadi kalau empirikal itu guru dalam memilih model pembelajaran itu berdasarkan pengalaman yang ada. Kalau konseptual itu adalah model pembelajaran yang diterapkan adalah dikarenakan adanya dari literasi atau literatur atau teori. Itu dari metode model pembelajaran. Dalam model pembelajaran ada pembahasan lebih khususnya yaitu pendekatan pembelajaran. Nah, guru setelah memilih model pembelajaran yang harus dipilih selanjutnya adalah pendekatan pembelajaran. Di sini pendekatan pembelajaran dibedakan ada dua macam yaitu teacher center dan student center. Teacher center itu adalah pembelajaran terpusat pada guru itu sendiri. Jadi guru berperan aktif dalam menyampaikan materi. Kalau student center, guru mempunyai peran pasif dan murid mempunyai peran aktif dalam mempelajari materi atau mencari informasi. Itu adalah student center. Kita lanjutkan setelah pendekatan itu ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran itu adalah kelanjutan dari pendekatan pembelajaran. Di sini contohnya ada exposition, discovery learning, group, dan individual learning. Exposition itu adalah guru menjelaskan secara langsung materi yang ada. Dan kalau discovery learning, guru meminta siswa untuk mengamati atau bereksperimen atau melihat berbagai fenomena yang ada gitu. Dan untuk grup itu secara kelompok, dan individual learning adalah pembelajaran secara sendiri. Oke. Nah, di sini di bawahnya strategi pembelajaran ternyata adalah metode pembelajaran. Jadi kedudukan metode pembelajaran adalah di sini di bawahnya strategi pembelajaran. Oke. Yang terakhir adalah teknik dan taktik pembelajaran. Nah, teknik dan taktik pembelajaran itu adalah di bawah metodologi pembelajaran. Jadi teknik dan taktik ini tidak ada teoritis secara khusus karena ini adalah menyesuaikan pada guru masing-masing. Oke. Itu penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bisa paham terkait materi ini, dan minta maaf jika dalam penjelasan mungkin kurang memahamkan atau terlalu cepat. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.